Halo teman-temanku semua, kita bertemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Nah, sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama mendengarkan panduan ibadah yang akan disampaikan oleh Ibu Guru kita. Selamat mendengarkan. Shalom anak-anak Sekolah Minggu. Mari bersama dengan orang tua kita mendengarkan panduan ibadah Sekolah Minggu online SMGT Jemaat Silo Campagaya. Yang pertama, siapkan Alkitabnya ya. Yang kedua, harus berpakaian rapi seperti mengikuti ibadah Sekolah Minggu biasanya. Yang ketiga, ayo ajak orang tua untuk mendampingi kita saat mengikuti ibadah Sekolah Minggu online ini. Yang keempat, dalam beribadah tidak boleh makan, minum, dan bermain ya. Harus tetap fokus dalam beribadah. Dan yang kelima, ayo kita siapkan hati kita untuk berdoa dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik Sekolah Minggu. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Guru Ayu. Selamat pagi Ibu Guru Linda. Ya, kita bersyukur sama Tuhan Yesus. Karena kasih Tuhan Yesus, kita masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepadanya. Nah, hari Minggu ini kita beribadah secara online karena kakak-kakak kita akan peneguhan CD. Nah, adik-adik semuanya bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sungguh baik, luar biasa, yes. Kita akan mulai ibadah Sekolah Minggu kita. Adik-adik semuanya silahkan berdiri. Kita mengawali ibadah Sekolah Minggu kita dengan menyanyi Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, kasih Yesus tinggi dari langit dalam, dari lautan luas, dari samudra. Oh, kasih Yesus. Kita mulai ibadah kita. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Allah, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Nah, adik-adik semuanya silahkan duduk kembali. Kita akan bermazmur bagi Tuhan Yesus. Mari siapkan Alkitabnya. Ayo buka Alkitabnya. Dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-142, ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Semua sudah dapat? Nah, kalau sudah, Ibu Guru akan membacakan ayat yang agak keluar. Adik-adik semuanya bersama Bapak Guru Ayub akan membacakan ayat yang agak ke dalam. Kita mulai Mazmur 142 ayat 6 sampai 8 firman Tuhan. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan. Kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku. Sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku. Sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara. Untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku. Apabila engkau berbuat baik kepadaku. Amin. Nah, saat ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh Bapak Guru Arman. Namun sebelum itu, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyi Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai harga.
aku sesungguhnya. Kepada Bapak Guru Arman dengan kasih dipersilahkan. Selamat pagi adik-adik. Iya, pagi hari ini kita kembali akan mendengarkan cerita Alkitab. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita satu dalam doa dulu. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, pagi hari ini kami sekumpulan anak-anak-Mu datang beribadah kepadamu. Dan saat ini Bapak, kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Bapak, biarlah kami bisa menjadi pendengar yang baik, kami bisa menerima firman dengan baik, tinggal dalam hati kami, dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama anak Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, jadi Tuhan Yesus ini berkeliling dalam mengajar. Tibalah suatu hari dia tiba di daerah Yudea. Di daerah ini, Tuhan Yesus selain mengajar, Tuhan Yesus juga mengadakan pembaptisan. Nah, di waktu yang bersamaan, Yohanes Pembaptis dan murid-muridnya juga berkeliling dan mengajar juga. Sampai suatu saat mereka tiba di daerah Ainon, dan di sana mereka mengadakan pembaptisan juga, karena di dekat daerah Silam itu banyak air. Nah, sampai datanglah murid Yohanes kepada Yohanes. Dia katakan bahwa orang yang di seberang sungai Yordan kemarin, yang engkau baptis, itu juga mengadakan pengajaran dan membaptis orang. Nah, lalu Yohanes teringat bahwa, oh itu yang dimaksud murid-muridnya adalah Tuhan Yesus. Lalu Yohanes menjelaskan bahwa dialah Mesias, sedangkan Yohanes itu hanyalah pembuka jalan bagi kedatangan Mesias. Jadi, dia juga mengatakan bahwa Yohanes menegaskan bahwa dia bukanlah mempelai laki-laki, tetapi dia adalah sahabat mempelai laki-laki yang akan dengan gembira, dia akan sangat senang melihat bahwa pengajaran Tuhan Yesus itu bisa berhasil dengan baik, bisa membaptis orang. Tetapi dia menegaskan juga bahwa karena Tuhan Yesus ini berasal dari surga, dia mau katakan bahwa siapa yang menerima Tuhan Yesus, karena dia ini adalah firman Allah yang menjadi manusia, maka dia menerima Allah. Itu yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Jadi, sambil dia menegaskan bahwa dia bukan Mesias, dia hanyalah seorang pembuka jalan yang mendahului pengajaran Tuhan Yesus. Bahkan dia mengatakan bahwa saya ini adalah utusan yang mendahului Tuhan Yesus. Bahkan membuka kasutnya pun saya tidak layak. Jadi Yohanes Pembaptis hanya melakukan tugasnya dalam melayani, membaptis orang, dan dia kembali mengatakan pada orang-orang bahwa saya membaptis dengan air, tetapi Tuhan Yesus, dia itu membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi dia mau berkeliling, dia mengajar orang, sampai suatu hari adik-adik, Yohanes Pembaptis itu menegur Herodes karena kasus Herodias, yaitu istri saudaranya Filipus yang diambil oleh Herodes menjadi istrinya. Karena ini salah dan ada beberapa kesalahan Herodes lagi, maka Yohanes menegur Herodes, Raja Herodes. Tetapi karena Raja Herodes tidak menerima, makanya Yohanes Pembaptis itu di penjara. Nah, adik-adik, di dalam penjara pun murid-murid Yohanes ini sering menjenguk Yohanes Pembaptis. Nah, sehingga suatu saat mereka datang melaporkan kepada Yohanes Pembaptis bahwa Tuhan Yesus ini membuat banyak mujizat. Lalu Yohanes menyuruh muridnya 2 orang, coba tanya, apakah engkau Mesias, ataukah kami harus menunggu yang lain? Nah, adik-adik, sehingga 2 orang murid ini lalu pergi bertanya kepada Yesus. Nah, saat bertanya kepada Yesus, Yesus cuma katakan, sampaikanlah kepada Yohanes, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Lalu murid-murid Yohanes ini pulang,
menyampaikan hal itu kepada Yohanes Pembaptis, Yesus masih tinggal. Dia mengatakan kepada orang-orang bahwa Yohanes adalah utusan Tuhan, karena ada dikutip dari kitab Perjanjian Lama bahwa lihatlah aku mengutus utusanku untuk mendahului engkau. Dan Tuhan Yesus mengatakan juga bahwa di antara seluruh umat manusia yang dilahirkan oleh seorang ibu atau seorang perempuan, Yohaneslah yang terbesar. Tetapi yang terkecil dalam kerajaan surga itu lebih besar daripada dia. Jadi di situ Tuhan Yesus tetap memberikan pengajaran. Nah, sambil mengirim pengajaran, dia juga menegur orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes, dan mereka juga menolak Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, apa yang kita bisa pelajari pagi hari ini dari firman Tuhan? Yang pertama, bahwa adik-adik sebagai anak Tuhan yang baik, kita harus bisa menerima kelebihan dan kekurangan dari teman-teman kita. Jadi adik-adik tadi lihat dua orang tokoh, yaitu Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus. Itu Yohanes Pembaptis dengan rendah hati mengatakan, ya saya ini hanya suruhan, saya ini hanya pembuka jalan, dia itu adalah Mesias. Nah, Yohanes katakan bahwa biarlah dia semakin besar, dan dia harus menjadi semakin besar, dan saya harus menjadi semakin kecil. Jadi Yohanes mengetahui siapa dia, apa kelebihannya, dan apa kekurangannya. Nah, sedangkan Tuhan Yesus juga seperti itu adik-adik. Walaupun dia adalah Allah yang menjadi manusia, tetapi sebagai apresiasinya, Tuhan Yesus juga tetap mengakui eksistensi dari Yohanes, bahwa dia adalah seorang pembuka jalan bagi Mesias, dan dia adalah nabi besar. Nah, itu ada yang kita pelajari, bahwa kita harus mengakui kelebihan dari teman-teman kita. Nah, yang kedua adik-adik yang kita pelajari, bahwa baik Yohanes maupun Tuhan Yesus itu sama-sama bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Yohanes Pembaptis sebagai pembuka jalan bagi Tuhan Yesus, dia tetap membaptis manusia, membaptis orang, dan mengajar mengenai firman Tuhan. Demikian pula Tuhan Yesus adik-adik. Walaupun dia anak Allah, karena misinya ke dalam dunia ini hanya untuk memberitakan kabar baik dan berkorban bagi manusia, maka Tuhan Yesus itu dengan sukacita, dengan kerelaan hati itu mau menjalankan hal itu. Nah, jadi sebagai anak Tuhan, kita bercermin dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja yang seorang Allah, adalah Allah yang menjadi manusia, itu bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh Bapanya yang di surga. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, mari kita bertanggung jawab terhadap tugas kita. Sebagai pelajar, pastinya tanggung jawab utama kita adalah belajar. Nah, adik-adik yang ketiga, yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan hari ini adalah, sekalipun kita mengalami pencobaan, kita mengalami pergumulan, tetapi jangan sekali-sekali kita menolak Yesus. Seperti orang-orang yang dikatakan Yohanes, orang-orang di zaman Yesus itu, Tuhan Yesus sudah memberikan kesaksian tentang dirinya, siapa dia. Tetapi banyak orang yang menolak Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, sebagai anak Tuhan, walaupun kita mengalami pergumulan, itu bukan berarti bahwa Tuhan meninggalkan kita. Itu adalah sebuah ujian yang bagi iman kita, yang kalau kita setia, percayalah Tuhan pasti akan memberikan upah kita. Nah, terutama dalam masa pandemi ini adik-adik. Jadi kayak misalnya sekarang kita lagi dalam masa pandemi, yang kita berpikir bahwa ada virus yang sekarang lagi bergejolak, apakah Tuhan meninggalkan kita? Oh tidak adik-adik. Sebagai orang beriman, harusnya kita peka bahwa Tuhan tetap hadir walaupun masa pandemi seperti ini. Buktinya adalah kita tetap mau percaya bahwa kita bisa melewati pandemi ini. Karena hanya dengan iman kita yakin bahwa Tuhan bisa memampukan kita. Kita percaya dan berdoa bahwa Tuhan akan menguatkan kita sehingga kita bisa melewati pandemi ini bersama-sama. Hanya dengan Tuhan Yesus. Terpujilah Kristus. Amin. Nah, adik-adik, kita akan baca Alkitab
Pembacaan kita pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal 3 ayat ke-30 sampai 36. Yohanes pasal 3 ayat 30 sampai 36. Kakak bacakan, adik-adik silakan ikuti dari rumah. Yohanes pasal 3 ayat 30 sampai 36. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan apa yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Tuhan, karena Allah mengeruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, saatnya kita akan memberikan tanda ungkap syukur kita sama Tuhan melalui persembahan. Adik-adik semua menyiapkan uangnya baik-baik, dilipat baik-baik, dan sambil persembahan kita menyanyi, berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Doa syukur dan syafaat oleh Bapak Guru Arman. Adik-adik kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, pagi hari ini kami merasakan kesehatan yang Kau berikan sebagai anugerah-Mu. Tuhan, terima kasih kami sudah Tuhan berikan kesempatan untuk beribadah secara online. Biarlah Tuhan ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih juga Tuhan dalam ibadah ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kami hikmat Tuhan sehingga firman ini dapat tinggal dalam hati kami dan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih juga Tuhan, dalam ibadah ini kami sudah membawa persembahan syukur kami. Tuhan, biarlah persembahan syukur ini dapat dikelola dengan baik, semua demi nama-Mu. Terima kasih juga Tuhan, beberapa waktu yang lalu kami sudah melaksanakan ibadah offline, walaupun terbatas untuk anak remaja dan anak besar. Tuhan, kami punya kerinduan Tuhan, biarlah pandemi ini bisa berlalu, sehingga kami bisa beribadah tatap muka lagi di tempat ibadah kami masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan, untuk Bapak dan Ibu Pendeta kami, Tuhan berikanlah mereka senantiasa kesehatan, berikanlah mereka hikmat, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik Tuhan. Berkati juga mereka dalam kehidupan pribadi dan rumah tangga mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat rencana ibadah konsolidasi anak remaja dan guru sekolah minggu ke depan. Tuhan, biarlah Tuhan beracara dalam kegiatan ini, sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik, semua demi nama-Mu. Terima kasih juga Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang sudah bersekolah secara offline. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan, tapi ajarlah kami untuk senantiasa memperhatikan protokol kesehatan. Dan dengan penyertaan Tuhan, kami yakin Tuhan akan memberikan hikmat
kepada pemerintah kami dari pusat hingga ke daerah Tuhan, dan kami sebagai warga masyarakat, sehingga program pemerintah itu dapat kami ikuti dengan baik untuk terwujudnya kekebalan komunitas kami secara berkomuniti, dan akhirnya ini akan berujung pada pandemi ini kami bisa lewati bersama, sehingga kami punya kerinduan Tuhan suatu saat negara kami, kota kami itu dapat melaksanakan aktivitas secara normal kembali. Tuhan, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Mungkin ada di antara kami yang dalam minggu ini berulang tahun. Terima kasih buat pertambahan usia ini Tuhan. Berikanlah kami senantiasa kesehatan, hikmat sebagai seorang pelajar. Kami tahu apa tugas utama kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, mungkin ada di antara kami, teman-teman kami yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan, Engkau menjadi yang dokter hendak kelihatan Tuhan. Engkau datang menjamah sakit penyakitnya Tuhan, sehingga mereka dapat sembuh. Dan minggu depan Tuhan kami kembali dapat beribadah bersama-sama. Inilah doa kami Tuhan, yang kami bawa beralaskan kasih karunia anak Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami doa yang sempurna, Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik semuanya, kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru. Mari silahkan berdiri. Kita dengarkan petunjuk hidup baru dari kitab Yohanes. Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-36, firman Tuhan. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Nah, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Namun sebelum itu dengarkan informasi. Minggu depan kita akan kembali beribadah secara offline di gedung gereja. Jadi minggu depan kita akan kembali beribadah secara offline. Adik-adik semuanya mari mengajak teman-temannya untuk mengikuti ibadah bersama minggu depan di gedung gereja. Kita tutup ibadah kita dengan menyanyi Ikut Dikau Saja Tuhan. Terima berkat Tuhan, kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Adik-adik semuanya silahkan duduk kembali. Ibadah kita telah selesai dan sampai jumpa dalam ibadah offline di gedung gereja minggu depan. Selamat hari Minggu. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.